Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halzanri Abdillah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310111188. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dan menghitung probabilitas pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ayu Solihah Sadariah SEIME. Langsung saja pada pembahasannya. Pertama, kita akan mencari datanya terlebih dahulu dari web resmi seperti BI, OJK, BPS, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan mencarinya pada web resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, setelah kita masuk ke beranda dari BPS ini, kita bisa mencari datanya lewat search ini, atau kita bisa mencari dari statistik menurut subjek pada bagian statistik ekonomi di statistik bisnis. Nah, di sini terdapat banyak tema, tapi saya akan menggunakan tema sebaran pasar dan pusat perdagangan menurut klasifikasi pada tahun 2019. Nah, setelah kita menemukan datanya, bisa kita langsung mengunduh dengan menggunakan XLSX. Jadi ini tuh dalam bentuk Excel. Langsung kita download. Nah, setelah data yang telah terdownload, kita langsung aja mengkliknya. Setelah datanya muncul dalam Excel, kita akan merapihkannya agar terlihat keseluruhan. Nah, setelah kita rapihkan sedikit, saya akan mengambil sampel dari 38 provinsi menjadi 30 provinsi menggunakan simple random sampling. Jadi kita hanya copy 30 provinsi saja. Nah, kita akan membuat sheet baru di sini dan kita pindahkan. Karena di sini pusat perbelanjanya ada 3 jenis. Nah, saya akan menggunakan toko swalayan aja. Sebenarnya bisa tiga-tiganya kita analisis, tapi saya akan menggunakan toko swalayan saja. Ini kita copy lagi. Kita pindahkan ke sheet yang sebelah. Nah, lalu kita rapihkan juga. Setelah kita rapihkan, kita bisa langsung menganalisis datanya melalui menu data di Excel ini. Nah, pada bagian kanan pojok terdapat data analisis pada laptop kalian. Jika di laptop kalian belum ada data analisis, bisa caranya yaitu dengan klik menu file, lalu klik more, pilih options. Nah, di options ini kita pilih lagi pada bagian add-ins. Nah, di bagian paling bawah, di bagian manage, sini ada beberapa pilihan, tapi kita akan menggunakan Excel add-ins. Nah, lalu kita klik go. Nah, setelah muncul seperti ini pada kalian, kita hanya menggunakan analisis toolpack saja. Jadi yang kita cek hanya analisis toolpack dan kita klik OK. Langsung ada data analisis pada laptop kalian. Kayak gitu, teman-teman. Nah, langsung aja kita klik data analisisnya dan kita menggunakan descriptive statistik. Klik OK. Nah, kita klik dulu nih input range-nya. Input range ini adalah bagian data mana atau kolom mana yang ingin kita analisis. Nah, kita akan menggunakan kolom dari yang ke-12 sampai bawah. Lalu kita klik nih. Nah, lalu setelah itu kita akan meng-output range. Nah, output range ini adalah kolom mana yang ingin kita taruh hasilnya. Kita pilih
pada bagian sini, misalkan ya. Nah, klik ini. Nah, di antara 4 ini minimal kita harus klik salah satunya. Nah, di sini aku akan menggunakan summary statistik aja. Lalu kita klik OK. Nah, langsung terserah semua analisisnya tanpa manual. Ada MEAN, standar error, dan sebagainya. Nah, di sini pada bagian MEAN dan standard deviation itu bisa kita gunakan untuk mencari probabilitas ya teman-teman. Jadi kita warnai. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari probabilitas secara manual. Perlu ketahui juga, sebelum kita mencari probabilitas, kita harus mengetahui dulu frekuensi dari keseluruhan datanya, dari setiap datanya, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya mencari frekuensi dari setiap datanya. Ini kita klik F sebagai tanda kita mencari frekuensi. Nah, caranya untuk mencari frekuensi yaitu sama dengan COUNTIFS. Nah, COUNTIFS kita klik, lalu kita blok keseluruhan datanya sampai bawah, lalu kita tekan titik koma, lalu kita klik data mana yang ingin kita cari. Tapi kita ingin mencari data, jadi kita klik yang 12, kita tutup lalu kita enter. Nah, di sini berarti frekuensi dari angka 12 yaitu 1. Nah, jika kita ingin mengetahui dari frekuensi dari setiap masing-masing data, bisa saja kita langsung tarik garis ke bawah. Kayak gini. Nah, sudah akan kelihatan semua frekuensi dari setiap datanya. Kayak gitu, teman-teman. Setelah kita mendapatkan frekuensi dari setiap datanya, selanjutnya kita akan mencari peluang dari setiap datanya. Nah, berarti di sini kita coba ketik P. Nah, untuk mencari peluangnya itu, kita akan menjumlahkan keseluruhan datanya dengan rumus sama dengan sum, lalu kita blok keseluruhan datanya. Dan kita klik enter. Nah, sini sudah ada data keseluruhannya. Lalu, untuk mencari peluang dari setiap datanya dengan rumus sebagaimana kita tahu, yaitu jumlah kejadian per jumlah keseluruhan. Jadi, kita akan mencari tahunya dengan rumus kayak gitu ya teman-teman, sama dengan jumlah kejadian itu kita misalkan mengambil dari atas dulu dari 12 per jumlah keseluruhan, berarti yang tadi yang ini. Langsung enter. Nah, di sini langsung tertera setiap peluangnya. Nah, agar tidak bergeser angkanya, kita akan memberikan dolar untuk mengunci agar tidak geser-geser datanya, agar tidak geser-geser angkanya pada bagian sebelum kolom B dan juga sebelum angka kolomnya gitu. Lalu kita enter. Nah, setelah itu bisa kita ketahui setiap datanya bisa mendapatkan peluang sebesar ini. Nah, jika kita jumlahkan semua peluang, maka akan menghasilkan 1. Nah, menghasilkan 1. Kayak gitu. Untuk mengetahui probabilitasnya, kita bisa kombinasikan atau bisa bereksperimen. Misalkan, kita ingin mencari tahu berapa peluang dari angka 17. Karena kita sudah menghitung peluangnya, berarti peluang dari angka 17 pada data ini adalah 0,013844. Gitu. Nah, misalkan ada soal lagi seperti ini. Berapa peluang dari angka 37 dan 30? Nah, di soal itu kan terdapat kata dan. Berarti kalau kata dan kita akan menggunakan
rumus perkalian. Misalkan nih, rumus perkalian berarti angka 37 dan 30 angka peluang yang sudah kita cari dari angka 37 dan 30 itu kita kalikan. Jadi kayak gini, sama dengan kita klik peluangnya lalu dikali dengan peluang dari 30. Nah, kita enter. Nah, kita bisa mendapatkan nih peluang dari angka 37 dan 30 menghasilkan 0,000736. Ini menggunakan kata dan. Nah, jika terdapat soal berapa peluang dari angka 37 atau 30. Nah, di soal tersebut terdapat kata atau, bukan dan atau. Nah, kalau kata atau ini berarti kita bukan menggunakan perkalian, tapi kita menggunakan penjumlahan. Yang berarti peluang dari angka 37 ditambah dengan peluang dari angka 30. Enter. Nah, menghasilkan 0,05456 dengan kata atau. Nah, kayak gini ya teman-teman. Berarti ini adalah hasil dari probabilitas angka 37 sama 30. Kayak gitu teman-teman. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.